Alhamdulillah, syukurillah, kumpulan kita di tempat ini mengingatkan jadwal rutinan yang biasa diadakan oleh Habib Umar. Kita dulu sama Habib Hasan waktu di Hadron di sana ada di tengah lapang begini. Jadi apa yang dilakukan oleh gurunya Habib Hasan juga lakukan sekarang untuk mendekatkan antara guru dengan murid. Jadi duduknya kita di lapangan ini bukan sekedar duduk di lapangan, tapi tersambung dengan apa yang pernah dilakukan gurunya, yaitu guru mulia kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abid, yang mana terkadang beliau mengumpulkan murid-murid di sutuh ya, di atas itu duduk bersama murid-muridnya. Itu kebiasaan daripada si dua Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abid. Jadi pertama kita hadir di dalam majelis ini, pertama nawaitul ittiba dengan guru-guru kita. Jadi sudah tahu faedahnya kita di tempat ini adalah seperti yang dilakukan oleh guru guru. Dan tentunya seorang murid juga kita para wali santri dan lain sebagainya, tidak ada yang lebih penting di muka bumi ini melebihi daripada ilmu. Sebab musuh utama daripada seseorang itu adalah kebodohannya. Adu majahil. Makanya Rasulullah SAW beliau menerangkan orang yang berilmu itu menghadiri satu majelis ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat orang itu sholat, lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit, mensolati orang jenazah, dan juga lebih afdal daripada mengubur 1000 orang. Kita datangi orang yang sakit, lebih daripada itu semuanya. Kita bisa datangi 1000 orang, ngantarkan 1000 orang. Nah, ini satu kali hadir lebih afdal daripada itu semuanya. Sebab kalau yang dari rancangan Alawiyin ini di dalam majelis taklim mereka bukan sekedar mengadakan majelis taklim, bahkan duduknya saja ada sambungannya sama gurunya. Duduk saja di tempat ini, dipilihkan tempat ini, niatnya disambungkan dengan niat gurunya, apalagi dengan silsilah ilmunya yang dipelajari, yaitu masing-masing yang pernah dahulu beliau pelajari dari guru-gurunya, dari Habib Umar, dari Habib Salim Syadri, juga dari Habib Abdullah bin Syahab, dan para ulama-ulama yang sudah tidak diragukan lagi kewalian mereka, yang mana kewalian mereka ini dari bapaknya, dari abahnya, wali ke wali sampai Nabi Muhammad SAW. Doa yang kita baca dari Syekh Abdullah Basaudan juga ini adalah kebiasaan daripada ahli tarikh, membaca doa-doa tersebut. Tujuannya adalah apa? Untuk menolak segala macam bentuk bencana, segala macam bentuk bala. Kita nggak tahu hidup ini sampai kapan, kita nggak tahu. Tapi kita memohon kepada Allah agar dipanjangkan umur kita semuanya. Dan yang lebih penting adalah kita pakai doa yang kita baca di sini adalah doa yang sudah kenal jalur langit. Kenapa para salaf itu menganjurkan pakailah doa yang sudah biasa dipakai oleh para salaf? Li'anna hadhil ad'iyah ta'rif turuqas sama. Ini tahu sela-selanya ke langit itu, tahu tembus cepat. Kalau doa kita kan masih butuh keikhlasan. Doa kita ini masih membutuhkan makanan yang halal dan lain sebagainya. Kalau doa-doa ini, doa-doanya mereka begitu kita baca, rohnya mereka itu sudah hadir. Jadi ketika pertemuan ini bukan gabungan antara jasad saja yang hadir, kita hanya menghadirkan mereka, kita fatihahkan mereka, roh mereka hadir, roh mereka ini disenangi oleh para malaikat Allah. Jadi begitu hadir, para malaikatnya Allah juga turun, kemudian juga di hadapan para penuntut ilmu adalah sudah biasa mereka didatangi oleh para malaikat Allah menghadiri majlis-majlis taklim mereka. Maka dengan demikian Al-Imam Ghazali mengatakan doa yang digabungkan dengan di dalam majlis zikir dan dihadiri oleh para arwahut tahirin,
ruhnya orang-orang yang suci dari kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ditawassuli di sini adalah dari wali ke wali, dari wali kutub ke wali kutub, yang mana mereka adalah orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga didatangi oleh para malaikat Allah. Sudah tinggal bagaimana keikhlasan kamu. Cukup engkau tambahkan yakin sedikit, istiqomah sedikit untuk menghadiri majelis semacam ini, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bahkan Imam Ghazali beliau mengatakan, kalau bisa dikala engkau menghadiri satu majelis zikir atau engkau membaca zikir sendiri, hendaknya engkau hadirkan satu orang soleh kalau bisa. Engkau bayangkan di depanmu orang soleh, baik itu gurumu sendiri atau siapa yang engkau kenal daripada orang soleh, seorang waliullah, supaya apa? Supaya tergabung doamu ini bukan hanya sekedar ucapan, tetapi tersambung dengan ruh mereka, tersambung dengan batin mereka, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ini masih kotor, jiwa kita masih kotor, ilmu kita masih sedikit, semuanya masih serba kekurangan. Adanya para aulia Allah di muka bumi ini, ya ini tadi, untuk membersihkan keadaan-keadaan kita yang semacam ini. Dahulu pernah ada seorang aulia al-salihin melihat majlis zikir semacam ini. Ketika melihat majlis zikir, selesai dari majlis zikir, orang-orang yang ada sekitarnya itu diusap gini badannya. Ya, bukan usap begini, saya tidak lihat, tapi cuma tak usap begini. Diusap badannya begini, kenapa? Ditanya sama orang-orang, kenapa kau diusap? Iya, aku lihat mereka ini yang hadir dimandii oleh para malaikat, dosa-dosa, noda-noda daripada aib-aib itu hilang semuanya. Keluar dari majelis semacam ini tuh sudah seperti orang masuk di dalam satu kolam mandi, ya, bukan kolam mandi biasa, tapi mungkin kolam susu putih, bukan susu coklat. Kalau susu coklat nanti tambah bledok semua, nanti tambah kotor. Ini pakai susu putih, jadi bersih semuanya. Dosa-dosa kita, noda-noda kita. Jadi kita minimal bangun dari majelis ini, angkumu maghfuran lakum, bangun kamu dari tempat ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat ini, ketika kita berzikir di tempat ini, maka apapun yang ada di tempat ini bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Debu-debu yang ada di tempat kita, tanah yang kita injak, kemudian partikel-partikel udara bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pembacaan zikir-zikir ini semuanya. Dan zikir ini bukan sembarang zikir, tapi tersambung dengan para aulia wassalihin. Berapa wali yang sudah membacanya, berapa kutub yang sudah membacanya, dan berapa abdal, berapa akhwas yang telah membaca zikir dan istighosah yang kalian baca ini bukan sembarangan. Sebab kita hadirkan mereka, maka tersambung doa kita ini dengan doa-doa mereka, lisan kita tersambung insya Allah dengan roh-roh mereka, maka insya Allah dengan cepat kita mendapatkan berkahnya mereka, dan dengan cepat kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah bagaimana seorang itu bisa berbakti kepada para ulama, bisa berbakti kepada gurunya. Kalau murid bisa berbakti pada gurunya, insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan. Ada satu orang itu salah milih guru. Jadi pernah dikenal ada orang pura-pura jadi orang soleh. Jadi pura-pura jadi orang yang keramat. Ada satu anak desa datang ke tempat itu. Padahal sebenarnya gurunya ini preman, ya. Ketika datang kepada gurunya ini, gurunya lagi berzina. Kok ada orang ketok? Assalamualaikum guru, saya mau berkhidmat kepada antum. Aduh, ini bisa saya manfaatkan. Ya, sekarang kerjaan kamu setiap hari bersihkan kamar mandi. Udah. Kapan belajarnya? Jangan tanya nanti, pokoknya kamu bersihkan kamar mandi. Bersihkan kamar mandi sama ngurus pekarangan di belakang. Udah, itu kerjaannya seperti itu. Pagi-pagi dia bersihkan kamar mandi. Padahal gurunya itu malam kalau ketemu orang jaga penampilan, kalau di rumah kerjaannya mabuk, kerjaannya makan-makan. Tapi dikarenakan anak ini memiliki husnudzon, prasangka yang baik, hati yang bersih. Nah, ini hati yang bersih menjadikan ilmu itu bermanfaat. Kalau hati itu kotor, misalkan ada satu temannya nggak seberapa pinter,
atau hafalannya nggak seberapa kuat, terus dibilang wah saya lebih pintar. Jangan. Justru kita dapetin dulu di Hadramut sana, yang malah yang nggak pinter-pinter itu malah lebih bermanfaat sekarang. Ada sebagian yang ngerasa pinter-pinter itu malah nggak dakwah, malah nggak sama sekali apa-apa. Ada orang yang dulu belajarnya lemah, sekarang masya Allah sudah punya sudah punya dakwah luar biasa. Manfaatnya dirasakan orang banyak. Itu siapa yang ngatur semuanya? Bukan yang ngatur itu bukan ilmu kita, tapi pemberian dari Allah. Jadi jangan pernah merasa sombong, baik dengan anak yang masih kecil ataupun yang katakan ada orang paling bodoh sekalipun, jangan pernah diejek. Paling lemah hafalannya pun jangan diejek, malah didoakan. Yang penting jangan pernah punya sifat untuk suudzon, prasangka jelek baik kepada teman apalagi kepada guru. Tidak boleh.